Halo, sayangku semua. Selamat siang. Apa kabar? I love you. Jumpa lagi bersama saya Felicia Julia. I love you. Ini. Dan seperti biasa pada hari ini saya mengajak kalian masa sederhana, murah, simple, bergizi, menyehatkan dan mengarahkan dan tersambung di YouTube Felicia Julia. I love you. Kita bikin lontong mie, oke? Tapi ini ingat, ini versi aku Felicia Julia, bukan versi orang lain. Jadi setiap kali aku masak selalu pakai topping-topping. Ada sayur, ada buah. Untuk memenuhi gizi 4 sehat, 4 sempurna. I love you. Oke, bahan-bahan sebagai berikut. Selada. Ini lontong. Lontong yang sudah matang. Kemudian nanas untuk topping. Tahu. Bawang putih. Bawang merah 2. Bawang putih 2 siung ya. 2 siung ini. 2 siung. Ini 3 bawang merah. Ini petis. Daun bawang, ketimun, wortel, daun pre. Ini bawang merah yang sudah digoreng tipis-tipis. Sedangkan ini bawang merah yang agak besar, tebal-tebal. Ini cabai rawit. Ini telur. Ini kecambah tauge. Oke, belum matang tapi sudah dicuci bersih. Oke, sekali lagi top bahan-bahan sebagai berikut. Selada, lontong, nanas, tahu, bawang putih, bawang merah, petis, daun bawang, ketimun, tomat, daun pre, daun bawang merah yang ditumbuk-tumbuk halus, cabai rawit, ini juga bawang merah tapi agak panjang besar-besar. Ini tauge, ini telur. Oke, mantap. Dan ini maaf, ini karena tersambung di YouTube Masan, tolong jangan tapping sembarangan dalam bahasa lu, tak suka jangan nonton, oke? Karena akan mempermalukan kamu sendiri. Kita itu belajar bukan untuk saling merasa diri paling cantik, paling pintar, paling hebat, paling sempurna. Jadi ciptakan perasaan yang nyaman selama berada di hidup aku berlangsung. Karena aku bukan mencari orang yang sempurna, tapi mencari orang yang mau belajar. Oke, pertama kali kita yaitu ngulek-ngulek bumbunya, bawang merah, bawang putih. Ingat, aku nggak pernah pakai blender di setiap masakan aku, selalu pakai ulek. Jadi ini kosong ya, kosong. Oke, terlihatkan di depan kamera langsung, jadi tak ada kebohongan publik ya. Jadi kita kupas bawang putih 2 siung gini. Sudah, kamu setiap kali masak apa orang kalau pertama kali datang langsung kunjungi YouTube. Orang setiap kali kalau live tanya one by one masak apa capek juga. Yang benar itu setiap kali orang live itu langsung hadir. Pertama kali hadir itu pasti kamu tahu gue masak apa. Kalau nggak mau sudah berlangsung ya tunggu sampai selesai. Baiknya kamu follow YouTube aku langsung. Di sana akan menemukan berbagai resep masakan sederhana, praktis, murah. Jadi ini gue langsung potong daun putih ya di depan kamera ini guys. Dua siung bawang putih tebel ya guys. Supaya bumbunya harum alami dari tuan dari tanah. Jadi gue itu perlihatkan di depan kamera asal pertama kali bikin masakan itu. Pakai cara yang sehat, pakai bumbu yang sehat, bukan bumbu instan yang satetan itu aku nggak pernah pakai. Kalau orang yang pernah masak, sering masak, tahu yang bumbu saset yang gue maksud. Jadi ini langsung alami, bawang merah, bawang putih langsung ya.
Lagi pula gue nggak pakai blender tapi diulek. Jadi ada sensasi. Kenapa aku kalau masak tahu diulek? Karena bawang ini kalau kita ulek, bawang ini kita tercium di hidung kita itu sehat. Jadi kalau lu bermasalah dengan usus, ginjal, paru-paru, jantung, lu pada saat ngulek bumbunya itu keluar sedap. Itu namanya kamu menghirup dari bawang merah, bawang putih. Secara nggak langsung meskipun lu nggak makan, menghirup itu sehat. Nafas bersih, udara bersih, itu yang gue maksud. Kalau lu di blender hancur bumbunya, jadi kak bercair, itu lu nggak bisa lu hirup. Itu yang gue maksud. Maka jadi perempuan jangan malas-malas, jangan pinginnya praktis langsung di blender. Diulek lebih sehat. Terutama lu bermasalah dengan jantung, paru-paru, usus, ginjal, lebih baik dengan cara mengulek. Memang lama, butuh kesabaran, tapi baunya tercium, langsung pernapasan kamu langsung sehat, lancar. Karena aku sudah buktikan sendiri, makanya gue kalau sudah buktikan sendiri, tiap kali aku lihat buktikan sendiri di depan kamera, nggak ada kebohongan publik. Kan gue masakanku nggak pernah sama-sama orang. Dari cara dia ngulek bumbu aja sudah beda, dia di blender gue diulek. Terus dia pakai bumbu instan, gue pakai bawang merah, bawang putih, asli alami. Tuh. Kemudian pakai bawang merah 3 ya. Bawang merah 3, oke. Kalau bawang putih pakai 2 paket, 1 paket kan isinya banyak. Nah ini bawang merah aku bilang 2, 3 siung karena ini kan terpatahkan. Kalau bawang putih kan kayak banyak gitu. Kalau aku bilang paket, gak tahu kalau lu ngomongnya gimana gue nggak tahu. Nah, kita buang kulitnya dulu.
Karena aku masak tidak mau alasan masak dapur berantakan atau dapur jorok kotor. Aku gak suka. Jadi kalau sudah dibuang itu kulitnya kita buang dulu ini. Kulitnya kita buang. Supaya meja dapur tetap bersih. Kemudian kita cuci bawang merah, bawang putih kita cuci. Jadi gue lihat kan kita kupas yo. Kita sudah kupas bawang merah, bawang putih tinggal kita ulek bukan di blender, oke. Jadi seperti ini. Kan gue setahap demi setahap dulu. Oke. Kayak gini bawang putih, bawang merah. Oke. Kita tumis. Kita ulek bukan pakai blender diulek. Tapi sebelumnya kita potong-potong bawang merah supaya nggak tak tok. Takutnya cobeknya pecah. Oke, saatnya kita untuk ngulek-ngulek bukan di anu di blender, bukan di apa. Jadi ngulek banget ke. Baunya langsung masuk di pernafasan. Makanya aku suka ngulek, sensasinya itu beda dengan yang di blender. Itu yang gue maksud. Makanya aku setiap kali masak itu sehat. Kalau di blender jadi cair. Ini nafasnya nggak bisa masuk. Ini bawang nggak bisa masuk di penciuman kita hidung. Makanya jangan jadi perempuan, jangan malas-malas, maunya yang praktis, maunya simple, maunya yang cepet jadi.
Aduh, harumnya luar biasa dari bawang-bawang. Tetap masuk hidung. Jadi kalau orang yang pilek-pilek, batuk, ngulek-ngulek bawang, terus kamu menghirup itu bagus. Oke. Aku sudah bilang ya ini terus kalau tiap kali aku live maaf tersambung langsung di YouTube. Baiknya kamu follow aku di sini atau di YouTube. Terus kalau gue lagi live lu langsung terundang otomatis langsung datang tepat waktu. Jangan orang sudah apa langsung tanya masa apa masa apa. Aku bukan punya mata untuk jawab untuk one by one. Gitu yang gue maksud. Lagi pula lu tahu gue setiap kali masak-masak sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalagi sambil pegang handphone. Tahu, gue itu bukan seperti kalian maunya praktis. Jadi tolong maaf, jangan tanya lagi masak apa, masak apa. Nah, kamu nggak mau follow YouTube aku, tapi kalau aku live sering ngintip-ngintip profil video aku. Itu orang nggak punya sopan santun. Yang benar ada follow. Jadi kalau aku ada share video apapun masa lu bisa langsung tonton. Lu bisa praktekkan dalam kehidupan sehari, masak bersama keluarga, makan bersama keluarga. Itu orang pintar, orang sopan santun, punya attitude. Soalnya lu sama aku beda. Lu masak dibantu asisten. Lu lihat selama gue live berlangsung masak nggak ada satupun yang bantuin. Semua gue semua. Itu beda lu sama gue. Karena lu bukan orang mandiri, selalu menggantungkan hidup sama keluargamu, sama orang lain. Sedangkan gue hidup mandiri. Udah tahu attitude. Maaf ya, aku lagi masak nggak bisa baca tepengan lu one by one. Terus dikasih garam dikit ya. Garam. Garam. Jadi baunya langsung tercium di hidung masuk. Ini pernafasan kamu yang batuk, pilek atau masalah jantung, paru-paru rusak, kotor, nafas gak lancar. Jadi kamu menghirup dari bawang merah, bawang putih tercium itu kamu langsung sehat lancar. Itu yang gue maksud. Makanya harus jangan cara mengulek bukan blender. Tapi masalahnya enggak semua orang punya kesabaran untuk ngulek. Karena ngulek kan capek, tangannya capek ngulek-ngulek. Apalagi kalau bawangnya itu banyak. Itu orang capek. Jadi pinginnya yang praktis, yang simple, yang cepat. Jadi dengan cara di blender. Itu perbedaan orang pemalas. Kan kamu masih muda, masih sehat. Kenapa enggak dengan cara mengulek? Itu kamu membuktikan bahwa kamu pemalas, maunya praktis, maunya simple, maunya cepat beres, maunya cepat mateng. Sampai halus, ya. Tetap banget. Padahal bawangnya tadi banyak, tapi hasilnya sedikit. Coba lihat loh depan kamera. Padahal tadi gue ngulek bawangnya dua siung lihat. Nah, ini kalau diulek kayak gini loh. Sedikit ya. Padahal tadi kelihatannya banyak loh. Tuh, tidak. Oke. Kemudian kita persiapkan yaitu untuk menggoreng tahu pakai teflon aja, teflon baru. Minyak baru juga ya, guys.
Teh, tahunya dicuci, dipotong dulu. Ini kita minggirkan karena kita goreng tahu dulu. Ini setelah saya diminggirkan, kita goreng tahu. Jadi kita tahu dulu, tahu masih segelan, belum dipotong. Kita potong dulu pakai gunting. Jadi kita keluarkan pelan-pelan supaya tidak hancur. Ini tahu ini orangnya lemes gitu loh, orangnya. Jadi pelan-pelan. Jangan kasar-kasar. Nah, supaya nggak hancur. Oke. Kemudian kita cuci dulu. Kita cuci. Baju kita telena dicuci, ini dicuci dulu. Setelah dicuci, kita akan goreng, jadi potong sesuai selera. Kita goreng sesuai selera. Orang masak kok rebuti orang kayak gitu. Gak apa-apa hilang, gak apa-apa. Yang penting masakannya, jangan lihat wajahnya. Kalau lihat wajahnya bisa kecewa. Karena orang pakai apapun termasuk makeup bisa kelihatan cantik ganteng. Tapi lihatlah hatinya. Jadi kita potong sesuai selera ya sayang. Jadi gue potong miring-miring, terserah lu mau potong kotak terserah. Kan digoreng nanti kan juga dipotong. Masakan gitu. Oke, sekarang kita siapkan minyak. Kita siapkan minyak baru ya guys, bukan minyak pakai. Aku sudah bilang setiap kali masaknya aku tidak pernah pakai minyak bekas pakai. Meskipun tadi pagi lu sudah masak, ada sisa minyak dalam wajan, terus kamu simpan siang atau sore malam pakai lagi untuk masak, jangan pernah dipakai. Karena apa? Kalau sudah dimasak minyak itu kayak orang menciut gitu. Jadi menciut itu nilai kesehatan vitamin dalam minyak sudah terkotori oleh masakan kamu itu. Makanya lebih baik kalau masak sekali jangan terlalu banyak minyak. Memang orang bilang kita pelit minyak enggak apa-apa. Yang penting sekali pakai, itu yang gue bilang. Apalagi beli minyak kan bukan murah, mahal. Ini pakai Sunko, gue pakai Bimoli, pakai Filma. Ini merek per merek jadi mahal kan, bukan yang murah. Apalagi untuk masak bersama keluarga, pilihlah minyak yang berkualitas. Jangan pelit-pelit. Dan kalau kamu sakit, masuk rumah sakit opname, lu bisa keluar duit puluhan juta, ratusan juta, bahkan 1 miliar. Tapi untuk beli minyak kamu pelit. Itu yang gue maksud. Carilah mutu minyak yang terkenal. Jadi minyak bagus. Jadi kita pakai wajan teflon. Kita taruh minyak baru ya. Minyak baru guys. Jadi ini sekali pakai goreng. Terus kita didihkan minyaknya. Kita buka kompornya guys. Kita ke kompor dulu. Kita tunggu panas dulu baru kita masukkan tahu goreng untuk digoreng. Tunggu sebentar.
tunggu matang dulu minyaknya. Jadi gini, ini sudah banyak ya, karena untuk goreng tahu yang sudah dipotong begini. Tunggu dulu, tunggu panas. Ini dengan cara kayak gini panas, belum panas. Belum panas, oke. Kalau sudah panas itu minyaknya itu bisa menyatu gitu. Bisa mencari cowok dan cewek sebagai pasangan. Sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan satu-satu dulu. Kita goreng tahunya dulu. Gue nggak fitness sayang, tapi olahraga sendiri. Banyakin aktivitas, banyakin olahraga, jalan kaki, terus angkat barbel, aerobik sendiri di rumah. Buat apa buang-buang duit ke tempat fitness aerobik? Jangan terlalu gosong ya. Kita balik. Intinya jangan gosong-gosong, oke. Pelan-pelan, jangan sampai hancur, tahunya jelek.
Aku suka yang agak kering, aku nggak suka jemek-jemek. Tapi jangan terlalu gosong, jadi masih harus dijaga. Dibolak-balik, diintip, dilihat. Aku suka yang agak kering ya kalau goreng. Jadi intinya jangan sampai gosong, kita balik-balik, kita lihat. Kalau gosong nggak enak, rasanya pahit. Nah, kalau sudah kita tiriskan ya. Kita tiriskan. Kita tiriskan. Cantik kan? Cantik sekali masakanku. Oke, jangan gosong-gosong. Jadi harus dijaga. Kompornya agak kecilkan ya, Beb. Karena ini sudah panas, Beb. Takut gosong. Takut cuma matang sementara aja. Dalamnya nggak matang, luarnya maksud aku. Tuh. Siapin.
Ya ini kan kalau di wajan tahu goreng, padahal bukan masak tahu goreng sayang. Intinya dibalik-balik supaya nggak gosong. Kalau gosong itu nggak enak, pahit. Jadi kalau baliknya juga hati-hati. Kalau di bawahnya belum matang, jangan sembarangan-sembarangan dibalik, hancur. Lihat tahuku bagus hasilnya. Eh, tidak ada peta-peta. Oh bagus kan, kering lagi, warnanya cantik, tidak gosong. Amin, amin. Semua pasti bisa sayang. Semua perempuan harus bisa masak. Sekarang aja banyak cek, thank you. Sekarang aja banyak cek laki-laki loh. Masa kita perempuan kalah? Kita perempuan jangan sampai kalah loh. Justru yang perempuan itu harus pintar masak kalau menurut aku. Apalagi kalau lu pingin berumah tangga, senangkan hati suami dengan masakan. Kenapa? Gue kasih tahu lu ya. Kalau kalau menurut aku perempuan itu bukannya nggak bisa masak, bisa. Yang benar adalah malas, nggak mau berusaha, nggak mau belajar. Buktinya di mana-mana, di warung, di restoran, di hotel berbintang, di mana-mana banyak orang koki-koki pemasaknya itu cowok semua. Masa kita perempuan kalah sama cowok bisa masak? Jadi kita harus belajar, belajar, belajar. Tidak ada kata berhasil kalau tidak memulai dari awal kegagalan. Kegagalan itu cambuk bagi kita, motivasi bagi kita, semangat kita untuk bangkit, membuktikan pada dunia luar bahwa orang lain bisa, orang lain mampu. Kenapa aku nggak bisa? Kenapa aku nggak mampu? Abaikan penilaian orang lain. Kembali ke selera awal. Kalau soal rasa lidah orang nggak selalu sama. Ada yang suka asin, hambar, manis, pedas, atau rasa apa. Abaikan penilaian orang lain tentang masakan kita. Yang penting kamu sudah masak, belajar masak. Jangan variasi kamu, kreasi kamu sendiri, bakat, hobi, talenta yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Kalau lu selalu ngurusin penilaian orang, apalagi orang punya penyakit hati, lu nggak bisa mengalami kemajuan dalam hidup. Kamu akan membuat hidupmu terpuruk karena kamu lebih percaya orang punya penyakit hati daripada lu percaya be yourself, percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa, kamu mampu, kamu hebat. Karena apa? Ucapan adalah doa. Jadi kalau ucapan orang lain tentang kita, negatif tentang kita, itu akan kembali pada orang itu. Dan dia bilang nggak bisa, kita nggak mampu. Berarti seumur hidup dia yang nggak bisa. Seumur hidup dia tak mampu. Ucapan adalah doa. Karena kalau kita menghasilkan karya yang positif, berusaha, belajar, 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 tidak ada kata putus asa. Tuhan dengar doamu tembus ke surga. Kamu dibikin sukses, kamu dibikin berhasil. Tidak ada orang keberhasilan tidak memulai dari kegagalan. Nggak mungkin langsung jadi orang sukses, nggak mungkin. Orang harus bertahap, belajar. Tidak usah kata kenal putus asa. Dalam hidup jangan dengar omongan orang. Yang penting kamu nggak jadi maling. Kamu nggak pukul orang, nggak kekerasan dalam rumah tangga, sudah. Berarti kamu lah pemenangnya dalam hidup. Kenapa aku bilang kamu pemenangnya dalam hidup? Karena dia tak bisa seperti kamu, dia tak mampu seperti kamu. Dia hanya jadi racun mulutnya, tangannya gunakan gosip-gosip, merendahkan kamu, sakiti kamu, membuli kamu. Karena dia saja tidak lebih hebat dari kamu. Itu kalau saran dari aku. Aku dari dulu juga nggak bisa masak, sayang. Tapi namanya perempuan harus bisa. Karena aku melihat orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Itu motivasi aku untuk bisa menghasilkan suatu karya yang tidak semua orang mampu membuktikan belajar, belajar, belajar. Oke, sekarang kita lihat masanya. Ini pokoknya agak macet juga karena panas. Jadi kalau sudah kita alihkan yang tadi. Sekarang kita sudah selesai. Ini kita ambil, kita tiriskan.
Tiriskan ya, Beb. Tuh, cantik loh. Jadi nggak gosong. Makanya kalau masak tuh harus hati-hati ya, Beb. Loh, cantik loh. Lihat cantik. Nggak pecah. Tahunya nggak pecah. Kita tiriskan dulu ya, sayang. Kemudian nggak langsung digoreng. Kemudian setelah itu kita goreng telur. Karena sudah masuk dalam wajan ya kita goreng telur. Untuk topping aja loh. Karena ini kan minyaknya banyak bekas tahu. Kita buang separuh. Jadi kita mulai memasak telur. Kita mulai masak. Karena gue kan capek bakal himpun sama kita pasti sama garam dulu, garam. Persiapkan garam. Dan nyalakan kompor. Oke. Kemudian kita kasih garam dikit ya. Jangan banyak-banyak asin. Aku gak suka asin. Apalagi kalau kamu ada riwayat diabetes, kolesterol, darah tinggi, jangan pakai garam banyak-banyak. Gue ada spatula dari kayu, tapi aku nggak seneng tuh. Tahu gede. Gue ada kalau ini pakai teflon harus pakai kayu, jangan pakai besi, jangan pakai aluminium rusak teflon. Tapi karena ini tahu berat, jadi jarang gue pakai. Jadi kita balik. Jadi kita jadikan satu tuh cantiknya tahunya cantik. Ada kata gosong-gosong. Itu cantik. Oke, tahu ya. Nggak tahu selesai. Masak telur dulu ini. Aku nggak suka setengah matang telur, nggak suka setengah matang. Aku sukanya kering-kering. Semua matang suka yang kering. Termasuk mie nggak suka yang jemek. Jangan gosong-gosong. Pokoknya intinya kalau aku masak telur itu kuningnya ini harus matang, bukan setengah matang. Aku nggak suka. Matikan dulu kompornya karena ini sudah panas. Satu kali lagi, telur satu lagi. Oke. Kita pakai garam. Oke, kita pakai garam sudah oke ya. Oke. Kita nyalakan lagi kompor, tapi apinya kecil aja. Apinya kecil, supaya tidak gosong.
Udah. Kemudian kita matikan kompornya, guys. Tuh, gue kasih lihat tuh ya, gue kasih lihat di depan kamera hasil dari masak telur sama tahu. Kan gue kalau masak tersambung di YouTube selalu aku perlihatkan one by one dulu masakanku. Udah cuci tangan dulu, habis minyak, pegang handphone, kotor. Jadi biasakan kalau habis kepegang handphone masakan harus cuci tangan dulu. Supaya makanannya nggak tercemar virus-virus dari minyak-minyak kotor. Nah, begini, lihat cantik loh. Cantik. Kuningnya juga nggak hancur, putihnya juga nggak hancur. Oke, menyatu banget. Ini juga, tahunya cantik semua, nggak gosong. Oke. Setelah itu kita kan tadi ulek bumbu-bumbu bawang merah, bawang putih sama garam. Kita sudah ulek, bukan di blender ya, bumbunya diulek. Aku nggak pernah di blender. Makanya masakanku lebih sedap. Itu. Sekarang kita itu menumis, kita tumis dulu. Kita minggirkan dulu ini. Kita menumis ya, guys. Jadi gue liatin dulu ya, guys, menumis bumbu yang sudah diulek, bukan di blender. Ini diulek bumbunya, kita tumis, kita masukkan ke minyak. Minyaknya juga bekas tadi goreng tahu. Ini nyalakan lagi kompor karena minyaknya kan sudah panas. Jadi ini kita masukkan bumbunya. Pokoknya setiap kali memasak 1 kali minyak waktu kita goreng, termasuk goreng tahu, goreng telur, atau goreng apapun, maksudnya lu pakai topping sosis, minyak tidak boleh ditambah-tambahi, itu yang aku maksud. Jadi kalau sudah habis ya kita buang, meskipun ada sisa nggak sisa jangan disimpan. Kita masak sampai matang. Tetap sekali loh. Bawang kalau kamu mencium bawang itu satu masuk ke paru-paru, ke jantungmu, bagus banget. Jadi kalau lu punya penyakit pilek, batuk, menghirup dari bawang ini seger. Ayo ini. Nih lihat gue lihat baunya, oh harum dari masa. Oh, jadi lu mencium bawang-bawang ini, kamu aslinya pilek pasti sembuh. Jadi nggak usah ke dokter, nggak usah ke obat-obatan, pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang daun pre. Kemudian setelah itu kita minggirkan dulu ya. Jadi ini ya sudah kita tumis, ini bawang kita minggirkan dulu karena dapurku kan sempit. Bukan dapur seperti orang mewah, jadi kita pelan-pelan dulu satu-satuan. Karena aku kan masak sambil pegang handphone, jadi repot. Kan gue masak sendiri, nggak dibantu siapa-siapa.
Jadi setelah itu kita ya persiapkan adalah panci. Jadi kita siapkan panci dicuci dulu ya. Panci sama kentongnya dicuci dulu. Meskipun sudah dicuci juga dikasih air untuk pembersihan maksudnya. Kemudian kita berikan air secukupnya. Kita rebus air mendidih. Jadi ini kan kosong ya. Ya kan depan kamera. Ini kosong. Jadi kita kasih air 1 muk penuh. Rasanya kurang, 1 kali lagi. Langsung air aqua ya, bukan air keran, bukan air sumur, bukan air apa, gak jelas. Jadi air dari aqua asli. Kita berikan 1 lagi penuh. Jadi 2 kita masukkan. Oke semua. Jadi ini 2 ini mau. Kemudian kita didihkan airnya. Nyalakan kompor. Ini kita nyalakan kompor. Kita nyalakan kompor ya. Jadi tapak dong. Di airnya kayak gini, separuh lebih. Karena nanti bisa mendelap, bisa tenggelam. Kita nyalakan kompor. Kita didihkan air dulu. Nggak tahu, nggak lihat jam. Nggak tahu, nggak lihat jam. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah ditumis, oke. Bumbu yang sudah ditumis. Bumbu bawang-bawang yang sudah ditumis masukkan ke air mendidih. Oke. Kemudian kita pakai ini tentu untuk ambil airnya yang bekas bumbu maksudnya. Karena bumbunya ini kan seger dari bawang-bawang. Yang lainnya apa? Tuh yang request sendiri itu apa jawabannya loh? Suruh orang tebak-tebak. Yang kasih tebakan itu jawab dong. Ya, yang suruh orang tebak itu jawab dulu apa lo? Jadi ini bekasnya, lihat. Bekasnya bumbu ini sehat ya guys, jangan dibuang guys. Kita masukkan ke air guys. Oke. Terus ini bumbunya juga, bumbunya yang diulek-ulek. Itu masih ada bumbunya kan, bawang putih, bawang merah, penyedap loh. Oke, lihat ini bumbunya masih ada loh. Oke. Bawang sehat. Ini sehat ini. Jadi dengan cara kayak gini. Bawangnya.
Kemudian airnya juga dimasukkan ke panci, guys. Kemudian kita tunggu mendidih dulu ya, guys. Kita tutup, guys. Kita tutup dulu. Nah, kita tinggal dulu minimal mendidih itu 5 menit. Ini togenya jangan dimasukkan dulu karena buat aku toge itu jangan kelihatan sampai lete hancur. Karena ini kan vitamin D untuk tubuh, kesuburan juga untuk laki-laki sama perempuan. Jadi kalau cowok mengalami prostat, lemah dalam hal fisik, seksual, seringlah makan toge. Itu lebih baik direbus daripada ditumis. Begitu juga dengan perempuan mengalami kista kandungan, tumor kandungan, kanker, banyaklah makan toge. Murah, sehat, bergizi, banyak vitamin. Itu, oke. Tapi jangan ditumis, direbus. Jadi aku minggirkan dulu ya, ini semua sudah selesai, guys. Karena dapurku sempit ini gue alihkan dulu. Sampai tunggu 5 menit. Gue barusan cuci piring, guys. Cuci wajan sambil nunggu mateng ini 5 menit. Karena aku nggak suka ya masak-masak dapur itu berantakan, dapur kotor. Jadi habis masak langsung dicuci, jangan ditumpuk-tumpuk. Gitu, aku nggak suka. Kemudian kita potong daun bawang sama daun pre dulu sambil tunggu. Kita potong ini daun bawangnya 2 ya, guys, 2 secap pakai bawang-bawang semua. Terus ini bawang pre banyak banget, nggak tahu berapa ini, pokoknya setengah kayak gini. Kita potong kecil-kecil dulu, guys. Daun bawang dulu. Ini digini kan nggak apa-apa, yang intinya pokoknya terpotong tipis-tipis kecil-kecil, oke? Terpotong tipis-tipis ya. Ini aku makanya masakanku tuh selalu bawang-bawang, bukan bumbu instan. Lu tahu bumbu instan sasetan saset itu aku nggak suka. Nah, jadi aku banyakin bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, daun pre, itu sehat ya, guys. Vitaminnya banyak. Kamu juga loh. Pada dasarnya Tuhan itu menciptakan semua perempuan itu cantik, bertalenta, begitu juga dengan cowok. Cowok itu ngantep bertalenta. Tapi enggak semua orang punya hati yang baik.
Gitu loh. Orang berlomba-lomba ngurusin body, wajah, dari ujung rambut, ujung kaki. Tapi hatinya kenapa nggak diperbaiki? Banyak orang punya penyakit hati. Padahal menggunakan sosial media aja sudah saling iri. Nggak suka sama orang, benci sama orang, dendam sama orang. Mikir dong, kan hanya di sosial media. Kenapa berantem sama orang? Kenapa bermusuhan sama orang? Hidup rukun kan jauh lebih baik. Hidup bersama kan lebih baik. Jadi kita bisa berteman, bisa anggap keluarga. Betul kita. Tapi nggak semua orang punya hati yang baik seperti dirimu, punya penyakit apa kamu hatimu baik, orang lain jahat sama kamu. Nggak usah didengar omongan orang. Karena apa? Kita hidup nggak minta makan orang. Kita nggak mengismis seperti dia. Kita juga bukan maling seperti dia. Keluar rumah mencuri, ngerampok, nodong, jambret, sampai main dukun, santet, jin, sampai korupsi, membunuh demi orang lain. Karena orangnya nggak mampu apa-apa, cuma gunakan tangan sama mulut, cacot, gosipin orang. Ini daun pre banyak ya, supaya seger. Gue nggak tahu nggak hitung berapa ini, lihat banyak seger. Jadi aku maksud kalau beli bawang merah, bawang putih, daun bawang, daun pre itu, daun bombay semua, daun-daun harus pagi beli langsung dimasak. Bukan sekarang beli buat besok disimpan kulkas, itu nggak bagus. Vitaminnya hilang. Aku bilang gitu sih. Karena aku setiap kali beli selalu aku masak langsung aku goreng. Jadi nggak aku tumpuk-tumpuk, nggak. Kebanyakan kalau orang kan ditaruh wadah, ditaruh kulkas nggak bisa, rusak. Karena orang penjualnya kan belum tentu hari ini dia beli. Siapa tahu sisa kemarin kan pasti dijual lagi, nggak mungkin dibuang. Karena dia kan harus balik modal, belum cari keuntungan. Ya, terus kamu belinya hari ini tapi kamu nggak langsung masak, buat besok, lusa, wah rusak. Itu yang aku maksud. Jadi harus semua seger semua, termasuk ayam, ikan itu harus yang seger, udang itu apa semua. Jangan kamu kemarin beli disimpan. Ingat tuh, lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati. Kalau mengobati opname bisa puluhan juta sampai 1 miliar kamu buang duit untuk mengobati dirimu. Terus belum orang yang jagain lu sakit. Orang yang jagain lu sakit kan butuh makan, butuh minum, keluar duit lagi. Betul tidak? Sakit itu mahal. Jadi harus dijaga kesehatannya baik-baik. Jadi kayak gini ya, BSC. Pokoknya masak untuk bersama keluarga sayang. Kalau mau masak sore, gue sampai sekarang belum makan loh. Jam gini sore gini gue belum makan. Lihat ini jadinya kayak gini ya, bawang-bawang ya. Terus kita masukkan ke wajannya sudah kita buka ya, sudah mendidih loh. Oh ini uapnya sampai ini loh, lihat uapnya. Oke, uapnya. Wow, cantiknya. Sudah matang ya guys. Kemudian kita masukkan dulu daun bawang sama daun pre. Semua dimasukkan supaya seger, Beb. Kita aduk dulu ya, sayang. Oh, cantiknya. Oke, cantik. Tunggu dulu. Tunggu 5 menit, tutup lagi. Semua cewek cantik termasuk dirimu sayang. Lu puji terus gue. Gue gak punya uang receh. Lihat kantongku gak punya duit receh. Lu gak punya uang receh. Untuk pujianmu. Gak punya uang receh, Pak. Mika tinggal sabu, jangan dong. Gue pakai apa? Kalau pinjam boleh, gak boleh minta. Biasa minta-minta, jangan bilang minta. Yang benar ada pinjam. Nanti kalau mau, nanti kalau ketemu sama aku nanti aku belikan itu jauh lebih baik. Jangan minta-minta, itu nggak baik Pak. Orang ngajarin orang lain minta-minta, nggak sehat lu.
Gak boleh minta-minta, sayang intinya. Bilang pinjam. Atau aku mau. Nanti aku kalau ketemu sama kamu baru belikan. Lu aneh-aneh aja lu. Aduh. Ngajarin orang gak bener. Minta bantu, minta tuh. Sudah dibilangin, jangan dibiasakan bilang minta sayang, malu, apalagi kita orang Tangerang. Tuh intinya kalau kita orang takutnya orang, kamu tahu orang punya penyakit hati kan berbeda sama kita. Gue tahu lu bercanda, tapi bagi orang punya penyakit hati di luar sana baca itu kan kalau mendengar kamu dikira orang suka minta-minta, begitu loh sayang. Kan berbeda orang, berbeda omongan orang. Oke, kita sudah lihat. Jangan bicara terus nanti gosong nggak selesai-selesai masanya. Karena gue masak sendiri. Jadi kita buka ya. Kita buka. Satu, lihat ini asapnya. Asapnya terbang. Lihat asapnya terbang. Asapnya. Lihat asapnya. Kita buka 1, 2, 3. Wow, cantiknya sampai mengupas. Oke. Jadi terus kita masukkan tauge yang sudah dicuci. Tauge. Tauge yang sudah dicuci, oke? Terus kita tutup. Kita aduk dulu baru kita tutup, kita aduk dulu. Oh, segernya tuh. Kita tutup. Nah. Sambil kita tutup, kita bikin topping dulu. Seperti biasa, gue kalau topping kan selalu memakai ini karena ini kan tersambung di YouTube supaya kelihatan cantik masakanku gitu loh. Oke. Jadi kita pakai selada untuk topping. Selada jadi masakanku tuh harus ada sayuran, buah, memenuhi 4 sehat, 4 sempurna. Kami ini susu berarti bukan sempurna. Ini panas ya, Pep, maklum. Ini bentuk rumahku kan ini jendela sama loteng jemuran gini terbuka los. Jadi lihat gini kan ini jadi tembusnya gini ya. Tingkat 2 rumah. Jadi panas ini. Panasnya matahari silo. Jadi kita pakai topping dulu. Harus yang segar semua, kebab. Iya, dia lemak betul. Lebih banyaknya ada makanan sehat. Harus ada sayuran, harus. Kan aku bilang, masakan kreasi aku sendiri. Mudah-mudahan lu juga ikut seperti aku gaya hidup sehat. Makanya aku bilang, Pak, jangan diet. Orang pingin kurus, pingin langsing, pingin sehat, harus makan. Jangan diet, jangan gak makan. Itu sah. Bahkan orang buang-buang duit pergi gym, tapi di rumah makannya sagentong. Makannya 2 piring, 3 piring. Di rumah gak ada aktivitas bergerak, gak ada aktivitas olahraga. Makan, tidur, nonton TV. Ya jadi gemuk, lemak. Itu yang gue maksud. Paham gak lo? Jadi harus banyak olahraga. Lo gak percaya bebeku ngomong 48 kemarin. Dibilangi. Coba gue kasih lihat loh. Ini saking gue nggak pakai sabuk. Kalau gue hilangkan sabuk, lihat. Gue perut aku kecil banget. Oh, ini saking pakai baju gombor jadi kelihatan besar. Oh, jadi nanti karena aku kan sering jalan kaki, terus gue sering makanan sehat, sayuran, buah-buah begini. Gue kurangi makan nasi. Ganti nasi putih dengan beras merah itu bagus. Ganti nasi putih dengan beras jagung, beras merah itu bagus. Gue pilih dulu sayuran yang bagus-bagus untuk mengintari. Sekali lagi orang pingin punya tubuh bagus itu bukan nggak makan, jangan diet. Gue aja kalau nyanyi sampai jam 3 pagi gue makan es krim bos 3 bungkus es krim bos sama 3 coklat. Kamu tahu kalau es krimnya banyak sama coklatnya 3 itu ke orang rakus tuh, orang serakah. Itu biasanya orang ke penimbunan lemak, buktinya enggak, lemak bodiku tetap bagus. Itu yang gue maksud sayang.
Jadi jangan takut makan malam, makan pagi, itu bukan pengaruh. Yang pengaruh pada saat kamu bangun tidur, dari bangun tidur pagi sampai malam kamu nggak ada aktivitas fisik. Makan, tidur, nonton TV, terus pegang handphone itu nggak bagus. Itu yang gue maksud. Jadi harus ada aktivitas bergerak. Jadi jangan takut. Kamu nggak apa-apa, yang penting sehat. Banyak orang kurus-kurus kayak Peragawati, gitar Spanyol, sering keluar masuk rumah sakit. Kenapa kamu ngurusin orang? Kalau dikatakan kenapa gemuk, ya karena aku punya uang bisa makan sehat. Kamu kurus, kamu gak punya duit, gak bisa makan. Betul tidak? Gitu. Kalau aku jadi kamu bilang gitu. Abaikan omongan orang. Orang tak mampu kok kamu dengerin terus omongan orang. Gak apa-apa sayang. Yang penting kamu tetap sehat bernafas. Yang penting kamu sehat, tetap cantik, bisa melakukan aktivitas. Udah, usah jangan ngurusin body aja lo. Lihat, kamu seharusnya bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Lihatlah di luar sana, banyak orang tergeletak di rumah sakit butuh oksigen. Itu kabel-kabel ada di semua tubuhnya. Berarti beruntunglah kamu, hidupmu nggak pakai kayak gitu-gitu. Itu harus kamu syukuri. Terima kasih sama Tuhan. Jangan selalu kamu memandang dirimu rendah, nggak usah. Juga jangan dengar omongan orang punya penyakit hati tentang dirimu. Yang penting lu bahagia. Karena hidup matimu nggak ada orang yang mau peduli dengan hidupmu. Jadi buat apa lu bikin susah hidupmu sendiri? Hidup hanya sekali. Bersyukur, terima kasih sama Tuhan, dinikmati. Karena di luar sana pingin seperti kamu tak bisa. Sedangkan kamu diberi Tuhan kesehatan yang baik, kamu selalu merasa rendah dirimu. Gak bagus juga loh. Oke, intinya selalu bersyukur sama Tuhan sayang. Gue cari yang bagus ini. Soalnya biar nggak rusak. Nah, makanya. Jadi kayak gini ya sayang. Ini gue hiasin dulu supaya cantik pinggir. Kemudian kita lihat dulu togenya sayang. Jangan terlalu rusak-rusak ya intinya. Jangan terlalu hancur. Oke. Belum matang, belum. Terus kita kasih kecap manis bengo. Bentar. Mana bengo di situ mas? Bentar. Kecap manis bengo. Oke. Oke, kecap manis bengo. Kecap manis bengo, oke. Kita buka. Tutupnya buka. Kecap manis bengo. Kecap manis bengo, oke. Kita koreksi rasa, kita aduk-aduk dulu ya sayang. Jangan terlalu banyak. Nah, jadi warnanya sudah kayak gini. Oke. Sedap sekali. Oh, keren. Sedap. Kemudian kita berikan garam sayang. Garam secukupnya. Garam.
Susah ya kalau pegang himpun sama lift. Susah. Jadi kita kasih garam secukupnya ya guys. Kecap manisnya kurang dikit lagi. Ingat, pakai kecap manis bengok. Lebih enak. Bango. Oke. Kita koreksi rasa lagi. Kita aduk-aduk. Tuh, cantiknya. Cantik kok. Oke. Bango. Iya, bango. Kalau aku ngomong bengong. Kita koreksi rasa. Pakai sendok ya, guys. Ya koreksi rasanya dulu. Gue bawa impun sambil buka kan nggak bisa gue taruh impunnya. Jadi kalau orang koreksi rasa apalagi dimakan bersama keluarga, jangan diaduk pakai sendok, kita cicipi terus dimasukkan lagi, itu kesannya jorok kotor. Oke. Jadi caranya seperti ini, kita gini. Kita begini, kita aduk dulu, kita koreksi rasa. Jadi kita ambil kuahnya, kita taruh di sendok. Doa dulu sama Tuhan. Panas, aduh enak banget, mantap. Rasanya bawang merah, bawang putih itu, wow mantap. Mantap. Jadi bawang merah, bawang mantap. Tuh, sedap. Dimatikan, jangan terlalu hancur intinya. Tutup. Oke, sudah selesai, ini berakhir, semua bahan-bahannya diminggirkan dulu guys. Kemudian kita bentuk dulu ya guys. Ada topping-toppingnya juga ya guys. Oke, ini diminggirkan dulu, kita taruh bahannya dulu. Kita pakai ketimun sebagai topping. Kita pakai ketimun untuk topping biar penyegar mulut maksudnya. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Bentar, ini kita minggirkan dulu ya. One by one dulu karena aku nggak suka dapur berantakan. Dapur kotor. Oke. Nah itu kita bikin dulu. Kita bikin topping sesuai selera yo. Topping. Kita bikin topping sesuai selera dulu nah. Kemudian kita nanas, potong nanas juga, topping nanas.
Sudah dicuci bersih dulu, guys. Ini tengahnya gue buang. Tapi kalau lu suka yang tengah-tengah nggak apa-apa, gue nggak suka. Makanan aku 4 sehat, 4 sempurna, ada sayur, ada buah. Jadi lengkap sudah, nggak usah sayur sendiri, nggak usah buah sendiri. Apalagi ya, bagi keluarga yang suka praktis, makanan langsung ada sayuran, ada buah. Karena kan nggak semua orang suka toppingnya itu buah-buah sendiri, sayur sendiri. Oke. Jadi kita minggirkan dulu nanasnya ya sayang. Kita minggirkan dulu nanasnya. Kemudian kita potong sesuai selera dulu. Kita potong sudah. Coba manis gak? Nanasnya manis gak? Coba. Gue ambil yang kecil aja. Oh besar. Kemudian kita juga potong tomat untuk topping. Dimakan mentah-mentah juga suka. Aku suka. Tapi saya selalu kan nggak semua orang suka. Kayak aku kan sudah bilang aku suka ketimun mentah, tomat mentah, gubris mentah, kacang panjang mentah, semua mentah gue suka. Panas deh. Kalau gini silaunya matahari tembus ke mataku, tembus ke mataku. Jadi untuk topping saja ya. Tomat itu bagus loh buat mata. Tapi nggak usah di blender, jangan dikasih gula-gula madu. Langsung dimakan, bagus dicuci makan, sehat. Jadi ini kita kembali lagi ke sini. Nah. Kasih lo lihat toppingnya, selada kan bagus banget. Jadi selada itu gini, jadi mengitari gini, nah, tentu cantik kan. Jadi mengitari gini supaya cantik. Oke. Di situ, nah itu kita bikin lagi. Ini kita kasih lontong. Lontong, ingat bikin lontong harus dari gini bukan dari plastik karena dari plastik bisa mengandung kanker tumor. Ya plastik itu panas nggak boleh. Jadi harus dari daun pisang. Jadi dengan cara ini kan ditaruh tengah-tengah. Oke, ini lontongnya taruh ya. Ambilan gini lontong. Orang bisa ngambil sendiri-sendiri.
Kemudian kita potong tahu pakai gunting. Oke. Nanti dulu sabar ya, aku lihat di depan kamera. Karena kreasi aku sendiri, bukan nyontek orang lain. Kemudian kita tuangkan, cuci tangan dulu. Kemudian kita akan tuangkan kecambak. Kita tuangkan kecambak. Ya, aduk dulu. Sendok ya, sendok bersih, bukan sendok yang tadi habis
Habis kita cicipi bukan. Saya kasih lagi. Kita berikan kuahnya ya sayang. So. Kita berikan kuah. Tutup. Kemudian kita nyalakan petis dulu. Belum. Kita pakai petis dulu. Kita pakai petis. Kita pakai petis. Kita pakai bawang merah yang agak tebal. Taruh. Kemudian pakai kita cabai rawit sesuai selera. Gue kan sukanya yang pedas. Jadi gue pakai 3. Oke. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kemudian kita gini kan, kita tiriskan, oke? Jadi kayak gini ke. Paket lagi. Petis. Pilih petis yang bagus, bukan petis yang murah. Kita akan berikan kuah. Kita berikan kuahnya sedikit. Kita kasih kuah. Diaduk dulu kuahnya. Kuahnya dikit aja sayang. Kemudian kita ulek. Jadi kayak gini deh. Sampai halus. Petisnya sampai merata. Nah. Kita pakai telur.
Mata sapi tadi ya. Cantik. Sekali lagi ini hanya versi Felicia Julia. Tak suka ya jangan dipraktekkan. Kalau kamu merasa enggak ini berarti kamu yang stres. Karena aku sudah bilang ini masakan aku sendiri, kreasi aku sendiri. Jadi kayak gini, kayak kita tumpuk telurnya, kayak ada macam-macam variasi. Diminutkan dulu ya saya. Lu cantiknya. Jadi ini nah kemudian kita campurkan ke bumbu. Oke, jadi kemudian kita berikan topping bawang merah biar segar, bawang merah di atasnya. Taburan bawang goreng. Bawang sudah digoreng biar cantik. Tuh cantiknya. Oke. Udah jadi. Jadi gue sebentar lihat. Gue cuci tangan dulu sayang. Kotor. Cuci tangan. Selesai. Nah, kalau kamu pengen tahu aku mukbang, oke kita mukbang dulu, kita coba masak itu ya. Ini ada sisa petis sedikit. Kemudian gue pakai kecambah toge. Kemudian aku kan nggak suka lontong, jadi aku pakai tahu. Oke, pakai tahu. Oke, pakai tahu. Terus gue pakai selai. Nah, kita aduk dulu, aduk macam. Campur begini. Gue kan nggak suka makan lontong, makanya sehat. Makanya aku bilang 4 sehat, 4 sempurna aja. Nah lihat sehat banget. Jadi ada sayuran ya buah, aku jadi satu gitu. Jadi nasinya kan dari lontong. Gue makan dulu. Mantap, enak. Udah kita tahu ya. Tahu. Sama selada. Nih tauge tambah. Nah, mantap sayang. Rasanya kok bawang-bawangnya. Sehat. Kuahnya juga enak. Mantap. Beli atau lain bisa, masa nggak ada petis.
Masa nggak ada petisnya? Ada petisnya. Oh, di pasar tradisional apa di supermarket nggak ada. Kalau pasar biasa pasti ada. Pasar biasa aja, Sang. Jadi ini resat banget sih. Makanya makanan sehat. Apalagi orang vegetarian ini bagus untuk makan orang vegetarian. Ya, ada lemak. Jadi tahu telur. Gua bisa sampai habis loh. Banyak anak. Dari bawang sayang. Nah. Jadi gue lu kasih lihat ya topping. Hai. Syukur jualan. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Gue kasih lihat tuh. Ntar gue bersihkan dulu dapurnya kotor. Tolong ngasih kan. Oke, kita liatin toppingnya ya. Ini versi aku Felicia Julia loh, bukan versi orang lain ya. Jadi memenuhi syarat 4 sehat, 4 sempurna. Ya aku tahu sih makanan kita mungkin berbeda dari orang lain. Apalagi orang tidak pernah masak. Orang pinginnya praktis, membeli GrabFood atau membeli tempat restoran. Tentu menganggap masakanku adalah wow masakan gak berharga di mata orang yang salah. Karena dia stres kan gak pernah masak, gak pernah gaya hidup sehat. Jadi dia maunya dengan cara yang praktis yaitu beli makanan di luar. Nah ini kan aku buat topping aku sendiri versi aku Felicia Julia yang tidak ditemukan di dimanapun. Meskipun namanya juga sama. Tapi yang aku maksud adalah toppingnya itu berbeda. Aku selalu mengutamakan nilai gizi protein. Jadi selain kita masak yang berat-berat terus kayak hewani, lemak kan nggak bagus. Jadi mengandung harus ada sayuran buah. Jadi beginilah jadinya. Karena di sana gelap. Nah, begini jadinya. Tuh cantik banget tuh. Bentar, handphoneku agak kabur kurang. Nah, jadi kayak gini cantik kok. Ini kan lontong. Padahal di sini ada lontong, ini lontong. Gue sendiri kan ini lontong. Ini tahu. Ini tauge kecambah, ini bumbu petisnya kelihatan tam sama ada bawang goreng. Jadi orang tampil menarik kan nggak kacau. Ya ini aku maksud nggak semua orang apa masakan bisa topi indah begini. Biasanya kan langsung dicampur-campur kesannya nggak bagus. Jadi ini gue sendiri kan ini lontong, ini tahu, ini tauge kecambah. Ini kelihatan petis, ini daun merah, bawang merah goreng. Jadi kayak ini kalau ada sayuran kurang pelengkapnya. Jadi ini ada ketimun, seker, ini lontong, ini nanas, putar lagi, nanas, lontong, ketimun, nanas. Ini kan tomat sama ada lontong, ketimun, tomat, kembun. Ini telur, 2 mata sapi telur. Nah begini jadi variasinya indah sekali kan. Jadi satu masakan untuk semua anggota keluarga. Bisa makan sore, makan malam. Pokoknya hari ini masa harus dihabiskan. Jangan buat besok ya ndak enak. Itu yang gue maksud gitu loh sayang. Oke. Tuh cantik sekali kan tampaknya. Nah, mantap, gak ada hewani. Makanya aku bilang itu untuk vegetarian bagus. Mengandung gizi, ada sayuran, ada buah nanas, ada ketimun pencuci mulut, dan lemaknya sedikit lemak kan dari telur. Jadi kalau orang nggak suka telur ya nggak usah dimakan yang lain. Aku pikir telur kan semua orang pasti suka, termasuk orang sudah tua, orang masih muda suka semua. Jadi maklum ya kalau ada orang bilang dia stres karena hidupnya juga sudah stres. Karena apa? Dia mungkin nggak bisa masak. Jadi dia nggak bisa seperti wanita kreatif.
Nah, aku kan suka mencoba berbagai resep yang berbeda sama orang lain. Makanya aku bikin channel YouTube itu untuk kamu follow, share, like, supaya kamu bisa praktek, kamu bisa belajar. Aku sudah bilang orang nggak harus langsung jadi orang pintar, tapi belajar, belajar, belajar. Aduh kabur, kameraku selalu kabur kena api, kena masan soalnya. Jadi disitulah daya tarik istimewa kita di mata orang lain. Kita pantang menyerah, tapi kita semangat untuk menghadapi hidup. Ingat, hidup itu sudah susah, hidup itu sudah rumit. Jangan dibuat stres sendiri. Kalau dibuat stres, omongan orang yang punya penyakit hati selalu menggagalkan rencana kita untuk belajar, belajar, belajar. Motivasi kita itu bukan untuk terkenal. Motivasi kita bukan untuk jadi artis, tapi motivasi kita dari kita nggak bisa, kita nggak mampu melihat orang lain bisa, melihat orang lain bisa sukses, bisa mampu segala. Kenapa kita nggak bisa? Gitu loh. Jangan tiru orang punya penyakit hati. Orang penyakit hati itu ya tidak ada di kamus dia itu kata keberhasilan. Apalagi dia menggunakan dengan cara instan. Dia ingin menjatuhkan lawannya. Itu kalau orang punya penyakit hati. Makanya nggak usah dengar hidup orang. Urus diri kita sendiri bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Meskipun kita tahu kita nggak sempurna, kita tahu kita banyak kekurangan dibanding orang lain. Jangan bilang aku ini jelek, aku ini gemuk. Jangan, karena ucapan adalah doa kembali pada dirimu sendiri. Yang penting kamu katakan aku cantik, aku sehat, aku seksi, aku pintar. Maka doa akan kembali pada dirimu. Itu harus kamu tanamkan. Gak usah kamu ragu-ragu dalam menghadapi itu nggak penting. Jangan dengar omongan orang, masuk kanan keluar kiri. Karena yang menjalani hidupmu, tubuhmu, jiwamu adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya drama, penonton. Anggap saja mereka tak ada. Seperti aku kalau aku lihat masak atau aku apa-apa. Gak ditonton orang, tidak butuh penonton. Yang penting aku tahu banyak keluarga aku juga nonton. Banyak orang yang sayangnya aku nonton mungkin di luar juga. Orang suka intip-intip, kita nggak tahu. Yang penting kita terus belajar, belajar motivasi pada dunia luar. Pada semua orang bahwa kita mampu, kita bisa jadi orang sukses. Meskipun kita tidak tahu bagaimana kelanjutan masa depan kita, serahkan itu sama Tuhan. Itu saran yang motivasi. Jadi sekali lagi, beginilah kreasi lontong mie sehat. Lontong mie dari bahan vegetarian. Jadi ada sayuran, ada buah, mengandung gizi. Termasuk lontong dengan nasi. Orang butuh tenaga, terutama laki-laki butuh kekuatan makan nasi. Dan ganti dengan lontong. Kan nggak setiap hari makan lontong juga. Jadi kalau nggak suka makan lontong, pakai tahu, pakai toge, pakai telur, pakai tomat, ketimun, nanas, lada. Juga sehat gitu. Itu motivasi aku masan hari ini begitu. Ini untuk orang yang vegetarian karena ini no lemak tapi protein higienis. Sekali lagi kunjungi, follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan. Ingat, semua orang bisa memasak apapun, bentuk apapun, cantik-cantik. Tapi memasak yang penuh gizi, protein tinggi, vitamin tinggi, tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Itu yang gue maksud. Karena apa, masakanku ini tidak ada bahan pengawet-pengawet. Minyak juga minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Yang kedua, gue perbanyakin pakai bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang pre, daun bawang bombay. Yang ketiga, gue masak tidak pernah pakai gula, madu. Gue juga tidak pernah pakai micin, vetsin. Yang terakhir, gue tidak pernah memakai bahan-bahan satetan bungkus-bungkus. Gue nggak bisa sebut nama. Kalian kan tahu satetan seharga 1.000 2.000. Itu aku nggak pakai itu. Jadi aku perbanyakin bawang merah, bawang putih, bawang pre, bawang bombay. Itu lebih sehat. Karena apa? Daun bawang itu dari Tuhan, ditanam di tebal tanah. Kalau satetan bikinan pabrik, bikinan manusia. Itu yang gue maksud. Dan kita nggak jelas apa yang bahan-bahan yang dia pakai. Terus ditaruh plastik. Taruh plastik dijual di warung-warung, kena matahari rusak, bisa penyebab tumor dan kanker. Karena plastik, bumbu yang taruh plastik kena matahari langsung itu nggak bagus. Itu yang gue maksud ya. Jadi bukan peredaran dia dari mesin dari pabrik memang bagus. Tapi yang gue maksud penjualnya lagi dijual lagi itu di toko-toko kena matahari langsung. Itu nggak sehat. Jadi jagalah kesehatanmu jauh lebih baik daripada kamu mengobati. Jadi kalau sudah sakit butuh uang banyak untuk kamu sembuh. Oke, jadi makanlah makan yang bergizi.
Lebih baik orang memasak selain praktis, murah, sehat, menyegarkan, seksi, simpel, dan pokoknya bisa protein tinggi dalam tubuh, kesehatan yang baik daripada kamu beli makanan di luar. Makanan di luar memang enak, ada duit tinggal bayar, tinggal makan, duduk manis tinggal makan. Tapi kita tidak tahu yang masak adalah orang lain. Kita nggak tahu bahan apa yang dia pakai untuk masak. Kita yang tahu dia sudah jadi. Ya, kita bayar, kita langsung makan. Ya, jadi kalau kamu masak untuk keluarga lebih baik kamu masak sendiri. Karena meskipun hasilnya nggak enak, namanya juga selera orang nggak selalu sama. Ada yang suka ambar, pahit, kecut, manis, pedas. Selera orang lidah orang nggak selalu sama. Yang penting kamu memasak sendiri untuk keluarga, untuk orang tercinta, pasangan hidupmu, orang tuamu, saudara kandungmu, anakmu, cucumu, mertua, besar. Kamu memasaknya dalam penuh kasih sayang. Berarti kamu adalah orang hebat. Karena apa? Kamu bisa susah-susah di dapur, keringat-keringat, perjuangan berjam-jam untuk menghasilkan makanan dimakan semua anggota keluarga tercinta, memberikan kesehatan yang baik. Daripada ingin praktis beli makan di luar, 5 menit 10 menit sudah langsung diantar, sudah jadi tinggal makan. Akhirnya dalam beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun kamu masuk opname ke rumah sakit. Itu yang gue maksud. Jaga kesehatanmu itu jauh lebih penting. Menjaga kesehatan daripada mengobati. Jadi jaga baik-baik. Sehat itu mahal. Jadi meskipun kamu banyak uang, tapi kalau sakit, uang bisa bangkrut. Oke, sekali lagi, lontong mie pakai sayuran selada, pakai buah, pakai telur, sehat, praktis, bergizi, protein banyak, simpel, menggairahkan sesi dari seorang Felicia Julia. Follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana akan kalian menemukan berbagai resep masakan yang dibuat di tangan aku sendiri. Gue bukan chef, gue bukan artis, gue bukan orang terkenal. Aku adalah Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana yang mau terus untuk belajar. Bukan terlihat hebat di mata orang lain. Gue tidak perlu butuh orang terkenal di mata orang lain. Apalagi di mata orang lain punya penyakit hati. Aku hanya ingin terlihat sempurna, terlihat hebat di mata Tuhanku. Papi Yesus Kristus. Dan yang kedua, aku hanya ingin terlihat hebat, sempurna di mata orang tuaku, keluargaku, dan pendamping hidupku adalah MPPku, Cici Wenas yang paling menyayangi aku, mencintai aku dalam hidupku. Dan terima kasih Tuhan, bisa dibikin berhasil, sukses masakan, membutuhkan waktu yang lama. Ini bukan kekuatan dari saya, tapi ini berkat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan, hingga menciptakan karya seni yang indah. Mungkin bagi orang lain dipandang rendah, dipandang negatif, saya tidak peduli. Yang penting saya memasak dengan tujuan untuk hiburan, untuk makanannya sehat bagi saya makan dan keluarga saya tercinta. Terima kasih apa-apa, terima kasih Tuhan Yesus berikan saya selalu kekuatan, kesehatan yang baik, panjang umur, banyak rezeki, sukses, dan bahagia. Saya beserta keluarga saya, Felicia Julia, amin. Dan terima kasih Tuhan, kau berikan aku seorang mimpi Cici Wenas. Dia adalah orang malaikat yang pertemukan Tuhan bukan dengan cara yang sederhana, tapi secara istimewa. Dia adalah laki-laki. He is perfect man. Terima kasih ya Tuhan. Tolong jaga Cici Wenas dimanapun dia berada dan apapun yang dia lakukan. Hindarkanlah Cici Wenas dari segala malapetaka maupun bahaya apapun yang akan menimpa dia. Terima kasih apa-apa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. I love you my baby Cici. I love you. Terima kasih Cici Wenas sudah support, sudah nemenin aku sepanjang perjalanan aku di sosial media. Terima kasih Sa untuk segala support dan cintamu sama aku sampai hari ini. Terus jadilah orang baik, tidak perlu terlihat sempurna di mata orang lain, tidak perlu terlihat hebat di mata orang lain. Yang penting apalagi di mata orang yang lain punya penyakit hati, nggak penting. Yang penting kita terlihat sempurna, terlihat baik, terlihat bahagia di mata Papi Yesus Kristus Tuhan kita, terus di mata keluarga besar kita. Oke saya, I love you. Bye bye. Sekali lagi follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian menemukan berbagai resep masakan praktis, murah, simpel, menyehatkan, seksi, dan menggerakkan dari seorang Felicia Julia. Ini ada telur, ada toppingnya tomat, ketimun, lontong, tomat, nanas juga selada. Jadi ini toge gue sendirikan, lontong gue sendirikan,
tahu goreng gue sendiri kan. Ini ada bawang merah di atas, cantik bentuknya kan. Jadi tidak sembarangan, tidak kelihatan berantakan, tidak kemprok, tidak. Maksudnya ini dilihat itu enak, sedap dipandang mata. Jadi tidak tahu karang, tidak terbentuk ngawur-ngawur gitu. Apa? I love you. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya masakan YouTube Elicia Julia. Thank you for watching. Terima kasih untuk bersama kita. I love you.